الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala biimtithalil awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan berusaha menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam situasi yang seperti ini, hampir setiap hari kita mendengarkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hampir seluruh Indonesia mungkin, di Sidoarjo, di Surabaya dan kota-kota yang lainnya. Akan tetapi para jamaah yang dimuliakan Allah, dengan banyaknya ucapan atau kalimah-kalimah seperti itu, janganlah kemudian menjadikan kita takut akan kematian. Tidak boleh seperti itu. Justru yang harus kita tanamkan di dalam hati kita adalah kita harus ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah yang menjadikan orang itu hidup atau mati. Alladzi ja'alakumul mauta, Allah yang menjadikan mati terhadap siapapun. Boleh jadi orang meninggal dunia memang karena sakit, bisa jadi tidak pernah sakit tetapi meninggal dunia. Allah telah menguji hamba-hamba Allah bagaimana ketika diberi ujian kematian, bersabar atau tidak. Dia melihat itu sebagai takdir Allah atau tidak. Kemudian Allah juga menjadikan manusia hidup seperti kita ini yang ada di masjid ini. Juga ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika hamba-hambaku saya kasih kenikmatan yang berubah hidup ini, memperbanyak ibadah kepada Allah, atau hanya dipakai untuk berfoya-foya dan bergembira ria saja? Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku uji mereka ini, aku uji.
siapakah hamba-hambaku yang paling bertakwa kepada Allah? Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian ini yang lebih baik amalnya? Di dalam tafsir Jalan dikatakan atwa lillah, siapakah hamba-hambaku yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika diuji seperti itu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita harus ingat bahwa mati hidup itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam situasi yang seperti ini mungkin sedikit mencekam. Ada 3 hal pokok yang harus kita lakukan, yang harus kita lakukan setiap hari. Yang pertama adalah marilah kita tetap mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah pun di dalam Al-Qur'an mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. An-Nisa ayat 187. Allah tidak akan menyiksa kalian selama hamba-hamba Allah ini banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. In syakartum, jika kalian ini banyak bersyukur kepada Allah, wa amantum, dan kalian banyak beriman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan ma yaf'alullahu bi'adzabikum, Allah tidak akan menyiksa kalian. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam ayat lain yang populer, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, bahwa banyak syukur itu mendatangkan nikmat, dan orang-orang yang tidak banyak bersyukur atau mengkufuri nikmat itu adalah mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, mari kita banyak istighfar. Mungkin musibah yang turun ini karena banyaknya dosa di muka bumi ini. Kalau kita melihat sejarah para nabi-nabi terdahulu, di dalam Al-Quran semuanya umat-umat nabi disiksa oleh Allah karena dosa-dosanya. Oleh karenanya para jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farjan wa min kulli dhikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Rawahu Abu Dawud. Beliau Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang istiqomah dalam membaca istighfar, istiqomah, man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farjan, maka Allah akan menghilangkan segala kesesuaiannya, segala kesusahannya, wa min kulli dhikin makhrajan, dan semua kesulitan-kesulitannya akan dihilangkan oleh Allah dan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki oleh Allah, rezeki yang tidak disangka-sangka. Dengan membaca istighfar, semua kesusahan, semua kesulitan akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan lazimal istighfar, istiqomah membaca istighfar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang kita ini sering mendengar, mari kita perbanyak lagi bersedekah. Bersedekah. Zaman mbah-mbah kita dulu sering tumpengan, sering bancaan. Itu semua adalah sedekah. Hampir setiap Kamis di masjid, di musola itu banyak tumpengan.
budaya-budaya tumpengan, bancaan itu adalah semuanya itu adalah sedekah yang mampu menolak bala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Al-Baihaqi, "Bakiru bis sadaqati, fa innal bala'a la yatakhattas sadaqata." Bakiru, segeralah kalian bis sadaqati, dengan melakukan sedekah. Kata Rasulullah, segeralah melakukan sedekah. Fa innal bala'a la yatakhattas sadaqata. Karena sesungguhnya bala, musibah tidak akan mampu melewati sedekah itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sedekah itu mampu menghalangi semua musibah yang ada. Karenanya sekali lagi mari kita mulai lagi perbanyak sedekah. Bakiru bis sadaqati fa innal bala yatakhatta as-sadaqata. Bahwa sesungguhnya sedekah itu akan mampu membentengi bala yang ada di muka bumi ini. Dalam hadis lain riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas shadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi." Sesungguhnya sedekah mampu meredam kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi di situasi yang seperti ini, kita tidak boleh menjadi umat Islam yang takut, berpikir yang macam-macam. Mari kita kembali kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi yang pertama, mari kita sadari bahwa hidup mati manusia adalah semuanya ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, mari kita banyak bersyukur kepada Allah, karena dengan syukur itu Allah tidak akan menyiksa hamba-hambanya. Dan yang ketiga, mari kita banyak istighfar, membaca istighfar dengan istiqomah. Karena dengan begitu semua kesulitan-kesulitan kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mari kita banyak bersedekah. Karena dengan sedekah itulah bala-bala akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu melewati situasi seperti ini dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin lilladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.